Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Sutresno. Saya dari kelas IT 201. Di sini saya akan mempresentasikan tentang struktur data grafik atau graf. Ini langsung saja. Di sini graf adalah kumpulan node atau simpul di dalam bidang dua dimensi yang dihubungkan dengan sekumpulan garis atau sisi. Graf dapat digunakan untuk mempresentasikan objek-objek diskrit dan hubungannya. Graf sendiri merupakan suatu cabang ilmu yang memiliki banyak terapan, salah satunya pada sistem komputer yang dikenal dengan struktur data graf. Lalu, pengertian dari struktur data graf itu sendiri dalam bidang ilmu komputer, sebuah graf dapat dinyatakan sebagai sebuah struktur data atau secara spesifik dinamakan sebagai ADT, Abstract Data Type, yang terdiri dari kumpulan simpul dan sisi yang membangun hubungan antar simpul. Struktur data graf adalah bentuk implementasi dari teori graf yang mencakup definisi dan hukum-hukum yang menyertainya, di mana struktur data ini berbentuk network atau jaringan yang hubungan antar elemennya adalah many to many. Seperti ini contohnya ada bentuk graf. Lalu selanjutnya edge. Edge ini adalah sebuah tepi menghubungkan dua simpul yang menunjukkan bahwa ada hubungan di antara keduanya. Yang dimaksud edge itu adalah garis ini. Garis di sini. Lalu di sini lingkaran ini yang tadi disebut simpul atau node. Jika tepi dalam grafik semuanya satu arah, kita katakan bahwa grafik tersebut adalah grafik berarah atau digraf. Grafik prasyarat kelas yang ditunjukkan sebelumnya merupakan diagraf karena harus mengambil beberapa kelas sebelum yang lain. Kegunaan struktur data graf. Graf. Graf digunakan untuk mempresentasikan aliran komputasi. Lalu digunakan juga dalam membuat pemodelan grafik. Graf dipakai pada sistem operasi untuk alokasi sumber daya dan pada Google Maps, graf digunakan untuk menentukan rute terpendek. Pada state transition diagram, graf digunakan untuk mewakili state dan transisinya. Graf sendiri digunakan dalam memecahkan teka-teki dengan hanya satu solusi seperti labirin. Graf digunakan dalam jaringan komputer untuk aplikasi peer-to-peer. Lalu saya di sini menunjukkan jenis-jenis grafik yang yaitu diantaranya ada grafik sutradara. Tepi grafik ini berisi panah yang menunjukkan arah. Panah menentukan di mana tepinya menunjuk atau berakhir. Dari sini kita bisa berpindah dari node A ke node D atau dari node A ke node B. Namun kita tidak bisa berpindah dari node D ke node A ini karena titik tepinya dari A ke D. Karena graf ini tidak mempunyai bobot, maka biaya perjalanan dari titik A ke titik D dengan biaya perjalanan dari D ke F itu sama. Lalu selanjutnya grafik tidak berarah. Grafik tidak berarah ini
berisi tanpa pointer. Artinya kita bisa melakukan perjalanan sebaliknya antara dua simpul. Jadi kita dapat dari A ke B dan B ke A. Lalu tepinya ini tidak mengandung arah. Jadi bebas. Ini adalah contohnya graf tidak berarah dan tanpa bobot. Lalu di sini adalah grafik tertimbang. Grafik ini adalah grafik yang memuat bobot atau biaya pada sisi-sisinya. Disebut graf berbobot. Nah, bobot di sini itu adalah yang angka-angka sini 5, 4, 8, 10. Ini yang disebut bobot. Graf berarah dan tidak berarah dapat memiliki bobot pada tepinya. A ke B ada tepinya. Nih. Dan bobotnya adalah 5. Artinya berpindah dari A ke B akan dikenakan biaya 5. A menunjuk ke B. Namun pada grafik ini B tidak memiliki tepi langsung terhadap A. Jadi kita tidak dapat melakukan perjalanan dari B ke A. Maksudnya itu jadi kita hanya dapat melakukan perjalanan dari A ke B lalu ke C dan tidak bisa dari B ke A. Langsung saja kita selanjutnya. Di sini adalah grafik dua arah. Di grafik dua arah ini kita dapat memiliki dua sisi di antara dua simpul. Dari sisi A ke D dan dari D ke A. Perjalanannya dari A ke D akan dikenakan biaya 17. Tetapi ketika sebaliknya dari D ke A akan dikenakan 12. Lalu di sini ada grafik tak terbatas. Di grafik ini grafik akan berisi tepi dan node dalam jumlah tak terbatas. Jika suatu graf tak terhingga dan juga merupakan graf terhubung, maka graf tersebut juga mempunyai jumlah sisi yang banyak yang tak terhingga. Di sini tepi yang diperluas berarti lebih banyak tepi yang dapat dihubungkan ke node ini melalui tepi. Yaitu ini dari A dapat ke B, dapat ke D, dan dapat dari B ke E, dari E dapat ke B, D, H, F, dan seterusnya. Lalu ada juga grafik 0 atau disebut grafik 0. Di sini grafik 0 hanya berisi node atau simpul tetapi tanpa sisi. Di sini bisa dilihat hanya ada node-nya saja tanpa sisi atau biasa garis yang menghubungkan. Jika diberikan graf G VE di mana V adalah simpul dan E adalah sisi, maka akan bernilai 0 jika jumlah sisi E sama dengan 0. Lalu di sini ada multigrafik. Suatu graf disebut multigraf jika terdapat banyak sisi di antara dua simpul atau simpul tersebut memiliki loop. Yang dimaksud dengan loop dalam struktur data graf adalah suatu sisi yang menunjukkan pada node yang sama. Multigraf dapat diarahkan atau tidak terarah. Di sini yang dimaksud memiliki banyak sisi adalah seperti A ke B dan B dapat ke A lagi, dan di sini sisinya ada 2. Lalu dari A dapat ke C dan ke D sisinya ada 2.
Lalu selanjutnya, di sini adalah grafik lengkap, di mana suatu grafik ini dinamakan lengkap jika setiap simpul mempunyai sisi berarah atau tidak berarah dengan semua simpul lainnya. Misalkan terdapat total 5 simpul dan sebuah simpul mempunyai tepat 5/1 sisinya. Kemudian grafik ini disebut grafik lengkap. Dalam grafik jenis ini, setiap simpul terhubung ke semua simpul lainnya melalui sisi. Maksudnya terhubung ke semua simpul adalah sisi-sisi simpul ini memiliki sisi-sisi yang saling terhubung satu sama lain. Misalkan dari A ke B, dari B bisa langsung ke E, dari E ke D, D ke A ke E, dan semua dapat saling terhubung satu sama lain. Demikian presentasi yang bisa saya bawakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.